saya akan memberikan materi tentang tata tertib berlalu lintas khusus siswa. Ya, ini menuju Indonesia tertib, bersatu keselamatan nomor 1. Etika dan tata tertib dalam berlalu lintas itu tidak hanya mutlak untuk pengendara saja, tetapi berdasarkan pasal 105 Undang-Undang RLAJ nomor 22 tahun 2009 bahwa setiap orang yang menggunakan jalan wajib 1. Berperilaku tertib dan atau mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan. Berarti ini jelas dong bahwasannya pengguna jalan itu tidak hanya orang-orang yang berkendaraan saja, tetapi pejalan kaki, kemudian orang-orang yang berkendaraan motor itu semua wajib mentaatinya. Nah, karena kita siswa SMA Pasundan Bandung, maka materi ini berkenaan dengan perjalanan aman ke sekolah ya. Apa sih sebenarnya yang harus kita persiapkan? Ada sikap, etika, perilaku berlalu lintas, baik itu pengguna jalan, jalan kaki atau yang berkendaraan. Pertama, santun, aman, nyaman, tertib dan selamat. Sebagai siswa, apa yang kita lakukan agar aman sampai di sekolah? Ayo. Pertama, karena kita mempunyai Tuhan dan punya agama, maka kita wajib berdoa. Mintalah izin kepada orang tua di rumah kamu agar kamu selamat sampai di tujuan dan pulang kembali juga dengan selamat. Kemudian memperhatikan lingkungan sekitar jalan. Terkadang tanpa kita sadari, kita itu merasa semua itu terburu-buru waktu dan semua itu merasa penting di jalan. Berjalanlah di pinggir jalan. Nah, ada hal yang kadang-kadang kita lupakan. Kalau kita berjalan kaki, kemudian kita berkelompok dengan berjalan kaki, jadi maka jalan itu penuh dan itu untuk kita sendiri gitu. Ya, padahal itu tidak baik. Etikanya kalau kita berjalan, kita menggunakan trotoar yang ada. Walaupun trotoarnya sekarang beralih fungsi jadi pedagang kaki 5, tapi tetap kita tidak boleh mengambil badan jalan yang khusus untuk berkendaraan. Kemudian menyeberang. Alangkah baiknya kita menyeberang di zebra cross, apalagi di sekolah itu ada zona aman anak sekolah JOS. Itu harus di situ. Dari jauh sudah akan terlihat loh. Kalau zebra cross itu warnanya hitam putih, kemudian JOS itu warnanya merah, jadi dari jauh itu sudah terlihat kalau pengguna jalan. Maka kalau jalan kita di situ itu akan lebih aman dibandingkan ini sedang di mana aja. Nah, karena sekarang media gadget atau handphone itu sudah banyak sekali dimiliki oleh semua, termasuk kita siswa SMA Pasundan Bandung. Tapi bukan berarti dong mana aja kamu kemudian pegang HP, jalan pun kemudian dipenuhi oleh orang-orang yang sedang memegang HP, atau bahkan kamu memainkan HP di jalan. Tidak hanya membahayakan diri sendiri. Pertama, Anda hilang konsentrasi kamu kemudian akan terhapus. Kedua, itu tindak kriminal akan lebih mudah loh. Di mana ada kesempatan orang melihat kamu sedang asik bermain HP di pinggir jalan, maka akan ada tindak kekerasan seperti penjamretan gitu. Itu kan mudah sekali terjadi karena kesempatan itu kamu yang memberikan, bukan mereka gitu ya. Maka sudahlah, kalau di jalan HP simpan dulu gitu ya. Kemudian memberhentikan angkutan itu sesuai dengan etika ya. Jangan ini angkutannya ada di sebelah kanan, kemudian Anda dengan mendadak melambaikan tangan atau stop begitu, itu dengan sendirinya refleks, maka supir angkutan juga akan berhenti. Nah, itu akan menimbulkan kemacetan, kemudian akan membahayakan juga untuk pengendara yang lain.
kamu perhatikan dari rumah ke sekolah, ada berapa banyak rambu lalu lintas yang ada? Ya, saya yakin jarang sekali oleh kita atau jarang terpikirkan oleh kita untuk memperhatikan rambu-rambu lalu lintas begitu kita keluar rumah, kemudian menuju jalan, kemudian kita berjalan. Yang kuning, coba contohnya yang dasar kuning. Apakah dasar kuning, putih, biru sama? Padahal beda loh artinya. Ya, contohnya kuning, kemudian di tengahnya ada bulat-bulat 3, ada merah, kuning, hijau. Yang Anda perhatikan pasti yang merah, kuning, hijau. Padahal warna dasar kuningnya itu tuh berarti bahwasannya kamu tuh harus ada hati-hati di sana. Berarti itu penanda, gitu ya. Kemudian kalau dia dasarnya warnanya putih, kemudian ada garisnya di tengahnya. Nah, itu jelas aturannya bahwasanya di sana dilarang. For example, atau contohnya S, warna dasarnya putih, kemudian warna merahnya S, kemudian ada garis miring. Nah, itu stop, dilarang stop. Kemudian Anda perhatikan deh, kalau Anda mau cenderung atau melewati jalan tersebut, itu ada gambarnya dengan dasar warna biru. Berarti kan dasar warna biru itu kamu boleh jalan, tapi ngikutin aturannya. Kalau lurus ya berarti kamu lurus, kalau belok ya harus jalan. Oke. Berikutnya, kalau kelas 10 kayaknya belum boleh berkendaraan bermotor deh. Kenapa? Kan belum memiliki identitas. Umurnya berapa sih? Baru juga 15, 16. Belum boleh dan belum punya KTP itu sebagai bukti identitas. Karena syarat untuk berkendaraan bermotor harus punya SIM. Nah, SIM itu didapatnya kalau kamu sudah punya KTP, ya, kartu tanda penduduk. Berarti kalau belum punya KTP belum bisa dapat SIM. Nah, sudah punya KTP dan SIM itu wajib dibawa, bukan disimpan di rumah, jadikan pajangan ya di meja gitu, karena fotonya bagus gitu. Nah, itu nggak boleh, harus dibawa kemana-mana karena itu identitas kamu. Nah, pada saat kamu berkendara, pastikan bahwasanya kendaraan yang kamu gunakan itu memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Mohon maaf ya, bukan berarti itu tuh style gitu. Contohnya nih, belakangnya platnya nggak ada, itu nggak boleh. Atau knalpotnya kemudian kamu gedein tuh, dilubangin besar gitu, nah itu tidak boleh. Ya, karena persyaratan teknis itu sudah jelas standarnya knalpot seperti apa, bunyinya bagaimana, kemudian kaca spion itu harus 2 gitu ya. Lampu itu sudah jelas harus ada. Jadi pastikan deh kendaraan Anda yang digunakan memenuhi persyaratan. Nah, kalau berkendara harus punya STNK. STNK harus dibawa. Apa STNK? STNK itu surat tanda nomor kendaraan. Jadi kalau kamu pakai D sekian itu tuh ada di surat itu. Jangan sampai nggak dibawa, disimpan sama mama, wah gawat atau ya. Khawatirnya kalau ada razia, ada pemeriksaan bahwasanya kendaraan tersebut adalah kendaraan yang sedang dicari polisi. Nah, lebih berbahaya lagi kan? Makanya kalau berkendara harus bawa STNK. Ya. Ada hal yang sangat penting di dalam berkendara, yaitu pastikan badan Anda dalam kondisi sehat. Tadi malam kamu tidurnya kemalaman karena sedang mengerjakan tugas atau sedang main game sampai larut malam, sehingga kemudian pagi-pagi ya subuh baru bangun, jam 3 baru tidur, subuh udah bangun, kondisi badan masih ngantuk. Itu sebaiknya tidak berkendaraan bermotor. Kenapa? Konsentrasi itu penting di dalam mengendarai kendaraan bermotor. Ya, coba kurang tidur, ngegelayang sepersekian detik kok. Kadang-kadang kita tuh nggak sadar gitu, sedikit gitu. Larinya 20, 40, 60, kemudian 80, sang gitu tiba-tiba berhenti mendadak. Ngelayap gitu ya, ngelayap itu apa ya bahasanya? Tidur seketika gitu.
hanya cuma 3 detik, nah itu bisa membahayakan kamu jelas, membahayakan orang lain, membahayakan orang sekitar. Sebagai pengemudi kendaraan bermotor yang baik, wajib hukumnya memahami, mematuhi semua aturan lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, lampu isyarat lalu lintas. Dan jangan lupa ya, sopan dan tertib dalam berlalu lintas. Kadang-kadang kita merasa ini bahwasanya yang besar juga mempunyai andil di dalam pajak negara gitu ya. Kemudian kita tidak menghargai pengendara yang lain. Ya, pertama kita tidak menghormati pejalan kaki. Kemudian kita tidak menghormati pesepeda. Atau kemudian yang lebih gede ini yang suka konvoy kalau hari libur tuh mengambil badan jalan semua, sehingga yang lain memberi jalan begitu. Itu tuh berarti tidak menghargai, tidak menghormati yang lain-lain. Baik, kita lanjutkan bahwasannya khusus untuk pengemudi kendaraan bermotor itu tidak boleh ya, tidak main HP, mentang-mentang gitu kita kemudian bisa melakukan apapun, tapi untuk berkendaraan bermotor sebaiknya tidak menggunakan HP karena akan mengurangi konsentrasi kita dalam berkendara. Nah, parkirlah di tempat-tempat yang strategis. Ada kantong-kantong parkir yang bisa kita manfaatkan kembali, itu akan menghindari dari curanmor juga, kemudian agar kendaraan kita berada di tempatnya dengan baik. Nah, terkadang kita merasa diri kita lebih pintar atau lebih lihai dalam berkendaraan bermotor, sehingga kita merasa diri kita benar. Padahal kemudian kita melakukan zigzag gitu ya, berkendara dalam keadaan zigzag, itu dapat membahayakan diri kita sendiri dan pengguna kendaraan yang lain. Ada hal yang terkadang kita sepelekan, yaitu kita berhenti di mana saja, sehingga kita mengalami kendaraan yang lain. Kayak angkot ya, ada kita SMA gitu loh, bawa kendaraan bermotor, walaupun itu yang sudah ya hanya untuk yang boleh, sudah punya SIM, sudah membawa STNK gitu ya, berhenti ujuk-ujuk gitu, kayak angkat pisang gitu. Nah, jangan sekali-kali kita menerobos lampu merah walaupun kita sudah telat bangun dan terburu-buru mau ke sekolah. 6:30 kita harus masuk, kemudian 5 menit lagi kita harus masih ada di jalan nih gitu, kemudian terburu-buru. Nah, itu jangan sekali-sekali. Ingat ya, kecelakaan itu atau apes kita itu kita nggak pernah tahu. Nah, kemudian jangan sampai kita membuang sampah di jalan. Alangkah baiknya kita melengkapi perlindungan diri berupa helm pribadi berstandar SNI, jaket ya yang nyaman, kemudian sarung tangan, kacamata, sepatu yang tidak licin, kemudian masker. Itu perlengkapan pribadi. Dan untuk anak-anak SMA, alangkah baiknya begitu selesai sekolah kita langsung pulang, jangan bergerombol, jangan kumpul-kumpul, ya. Karena walau bagaimanapun dalam keadaan pandemi seperti ini, kita harus kembali lagi mengikuti bahwasanya kita berdampingan dengan COVID-19. Kita harus mempunyai kebiasaan baru, new normal, new behavior, new culture. Apa itu? Pertama, kita itu berdampingan dengan virus yang sampai saat ini kita nggak tahu dia bagaimana, bentuknya seperti apa, ya. Maka yang kita lakukan adalah kita harus melakukan kebiasaan baru. Kemudian perilaku yang baru bagaimana yang bersih. Ingat, mungkin saja di stang motor kita itu ada virusnya. Maka rajinlah mencuci tangan dengan sabun atau bila perlu menggunakan hand sanitizer. Ya. Kemudian kita menggunakan masker jelas. Masker itu 4 jam. Berarti kalau Anda 4 jam dia akan diganti kembali. Kemudian jangan lupa kita melakukan physical distancing. Ya, di belakang kita ada teman kita yang duduk. Kita nggak tahu kan dia, apakah dia suspek gitu. Ini ya berkendaraan sendiri masing-masing. Dan pada saat pandemi ini kita memang harus belajar di rumah, belajar dari rumah, kemudian aman dari rumah. Terima kasih.
Itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.